Al mustahadhah fil haidi, wanita yang haid kemudian dia berlebih, maka nanti kena hukum mustahadhah atau istihadah. Gambarannya idza abarad dam aktsaral haidi wa huwa 15 yauman. Ketika darah itu keluar dan lebih dari 15 hari, maka wanita ini dihukumi sebagai wanita yang istihadah. Darah istihadah tercampur dengan darah haidnya. Nah, wanita ini terbagi menjadi 7. Tadi sudah kita sebutkan, ada kalanya mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mu'tadah ghair mumayyizah, kemudian mutahayyirah. Mutahayyirah itu ada 3. Ada yang bingung, lupa waktunya saja, atau lupa jumlahnya saja, atau lupa waktu dan jumlahnya. Jadi semuanya ada 7. Al-farq bainal mustahadah wa bainal lati 'alaiha baqiyatu tuhrin. Kemudian bagaimana kita membedakan antara darah haid dengan darah yang dikatakan darah suci, karena darah istihadah kan tetap wajib sholat. Maka untuk membedakan antara keduanya adalah annaman ro'at aqallal haidi, ketika wanita itu sudah mendapati minimal haid berapa? 24 jam, atau sudah mendapati 15 hari maksimal haid. Tuman koto adam, kemudian darah setelah 15 hari terputus setelah 15 hari, kemudian sudah terputus, sudah berhenti, hari ke-17-nya umpamanya dia keluar darah lagi. Adadam ba'dal 15 min maji'ihi awalan fahadi laisat mustahadah. Maka ini bukan merupakan wanita yang istihadah. Ya, istihadah itu harus mutawaliyah, darahnya itu umpama 1 sampai 15 sudah keluar terus, berarti 15 ke 16 keluar, 17 keluar, 18 keluar, sampai 20 keluar terus. Maka itu baru dikatakan mustahadah. Paham? Nah, kalau istihadah berarti merujuk ke 7 macam tadi. Nah, kalau gambarannya 1 sampai 15 keluar, 16-nya itu sudah tidak keluar, putus, kemudian hari ke-17 keluar lagi, maka tidak terkena hukum mustahadah. Berarti 15 full dihukumi darah haid, dan hari ke-17 itu darah fasad. Ya, tidak masuk ke hukum. Paham? Paham tidak? Iya. Maksudnya gini, kenapa saya bedakan antara darah istihadah dengan darah fasad? Karena kalau kita mengatakan ini darah istihadah, maka harus merujuk kepada 7 macam. Terus haidnya yang mana? Lah ini baru melihat orang ini siapa gitu loh. Paham nggak? Iya. Kalau saya mengatakan darah fasad berarti nggak ada hukum sama sekali. Itu maksud saya. Paham tidak? Iya, melakukan ibadah kayak biasanya yang 15 hari kemarin semuanya dihukumi haid, gitu maksudnya. Kita lihat contohnya Ki. Hukmuha, jadi hukum umpama 1 sampai 15 ya, hukum 1 sampai 15 itu dihukumi haid, kemudian hari ke-17, 18, kan 16 udah ini ya, suci ya, 17, 18, 19 itu umpama keluar darah, itu masuk hitungan suci nantinya. Ya, hitungan suci sampai sempurna 15 hari, setelah 15 hari kok dia keluar darah lagi, maka baru dikatakan darah haid. 15 hari tetap ya? Iya, karena tadi keluarnya 15 hari. Sekarang, ini ada contoh nih. Wa ilaika ba'dal amsilah, ada contohnya ro'atim ro'ah talata ayam, 3 hari keluar darah, ya, tanggal 1, 2, dan 3 keluar darah. Tuman qata'itna asyara yauman, kemudian bersih 12 hari, 3 hari keluar darah, hari ke-4, 5, 6 sampai 12 ke depan itu terputus, sudah bersih. Tumma ja'adam talata ayam wan qata'. Kemudian setelah hari ke-12 berarti berapa? 15 hari, 16 berarti kan hari ke-16 keluar darah itu.
16, 17, 18 keluar darah. Ya, maka darah yang pertama tadi sudah minimal haid, yakni 24 jam, itu dihukumi haid atau tidak? 3 hari pertama dihukumi haid. Kemudian 3 hari yang terakhir berarti tanggal 16, 17, 18 dihukumi darah apa? Dihukumi darah fasad. Fasalasa akhirah laisat haidun bal dama fasadin. 3 hari yang terakhir 16, 17, 18 itu merupakan darah fasad, bukan istihadah ya. Darah fasad, tidak ada hubungannya dengan hukum. Berarti tetap sholat, tetap puasa, tidak merujuk kepada 7 yang sudah kita sebutkan tadi. Paham? Takmilatan li aqalli tuhur bainal haidataini wa huwa khamsata asyara yauman. Darah fasad itu masuk di dalam hitungan penyempurna suci. Kaidahnya, saya ulang lagi. Ketika ada orang keluar darah sudah mencapai batas minimal haid 24 jam, kemudian terputus berarti suci, sudah terputus kok keluar darah lagi, ya, keluar darah lagi melebihi 15 hari dari awal ya, dari keluar darah awal, maka yang setelah putus keluar darah tadi itu dinamakan darah apa? Fasad. Paham? Benar? Coba satu jelasin coba gimana? Saya mau nanya Mas. Oh ya, enggak. Jadi kalau kasus yang kemarin, yang kemarin dulu, yang gara-gara disuntik KB kemudian tidak cocok, kemudian selama 3 bulan perdarahan, itu 3 bulan full perdarahan tanpa berhenti. Nah itu istihadah masuknya, karena full. Dan Dan nanti kembali lagi ke 7 yang disebutkan kalau istihadah. Ya. Insya Allah nanti disebutin. Iya, masih dipodong nggak gitu? Oh iya. Paham dulu. Awal nikah. Nanti. Nah, ini paham ya darah fasad yang seperti apa? Saya kasih contoh lagi. Ketika ada wanita, dia itu keluar darah selama 5 hari. Ada wanita yang biasanya haid itu selama 5 hari biasanya, sebelumnya 5 hari terus, kemudian dia keluar darah hanya 3 hari saja, keluar darah hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari itu terputus itu darah atau suci selama 14 hari. 3 hari pertama keluar darah tanggal 1, 2, dan 3. Kemudian terputus selama 15 hari suci, berarti jumlah keseluruhan berapa? 18. Setelah 15 hari 14 hari suci, hari ke berarti berapa itu? 17. 18-nya keluar darah lagi. 18 keluar darah, 18, 19, 20, 21. Keluar darah lagi. Maka darah yang pertama tadi kan sudah memenuhi minimal haid, maka sudah dinamakan darah haid. Kemudian pertanyaannya, darah yang setelah 14 hari suci itu namanya darah apa? Apakah semuanya darah fasad? 4 harinya itu apakah semuanya 18, 19, 20, 21 semuanya darah fasad atau tidak? Tidak. Terus bagaimana? Dihitung yang minimal itu 15 hari, sisanya baru haid. Tadi minimal suci berapa? 15 hari. Tadi kita mengatakan darah fasad bisa dihitung suci. Berarti 14 hari tadi setelah 3 hari pertama, 14 hari suci, itu dihitungnya suci ditambah 1 hari dalam darah fasad. Yang 18 yang Betul. Jadi 21, 20, 19 itu dihitungnya darah apa? Darah haid atau yang darah fasad hari ke-17. Bingung ya? Kaidahnya adalah darah fasad bisa dihitung sebagai suci. Darah fasad bisa dihitung sebagai masuk hitungan suci, ya. Oh, jangan istihadah, enggak. Ini
istilah kita orang Indonesia itu berbeda, ya. Maka kita gunakan istilah kitab, jangan menggunakan istilah istihadah, jangan. Kita istilahnya darah fasad. Kalau kita mengatakan oh ini istihadah, istihadah harus kembali kepada 7 macam tadi. Siapa dia baru bisa dihukumi. Ribet ya. Ya, ini ketika tanggal 1, 2, 3 ini keluar darah, dan si darahnya ini dia itu sudah mencapai minimal yaitu 24 jam. Hari keempat 5, 6, 7 sampai 14 hari, berarti hari ke 17 nya 17 sampai hari ke 17 ini dia suci, ya toh. 18, 19 sampai 21 berarti berapa? 4 hari dia itu keluar darah lagi. Paham tidak? 1, 2, 3 keluar darah, 4 sampai 17 suci nggak keluar darah, 18 sampai 21 keluar darah lagi. Maka 1, 2, 3 yang sudah mencapai minimal darah haid itu kita katakan hukumi haid. 4 sampai 17 dihukumi suci. 4 hari keluar darah. Apakah semuanya? Ini tadi apa kaidahnya? Darah fasad bisa menjadi penyempurna suci kan? Berarti 4 sampai 18 berapa? 15 hari. 15 hari sudah minimal suci belum? Sudah. Maka 15 hari ini sampai tanggal 18 dihukumi suci. Sedangkan tanggal 19, 20, 21 sudah masuk haid baru. Karena antar dua darah ketika sudah dipisah dengan 15 hari suci, maka darah yang kedua merupakan haid baru. Betul. 19, 20, 21 haid. Ibu megang kaidahnya saja. Masalah bukan wanita beda-beda nih. Udah pegang kaidahnya. Kalau kaidah ketemu, insya Allah bisa ngitung. Oh beda, kasusnya macam-macam. Kembali ke 7 macam. Nah, ibu itu termasuk yang mana? Muqtadaah bukan. Muqtadah berarti muqtadah yang mana? Mumayyizah bisa bedain darah kuat darah lemah atau tidak. Kalau nggak bisa berarti mutahayyirah lupa kebiasaan nggak? Kebiasaannya kapan? Awal bulan? Tidak teratur, tidak tahu berarti kebiasaannya. Jumlahnya berapa? Biasanya 7 hari sebelumnya. Nah, ya berarti ibu itu termasuk orang yang mutahayyirah waqtan, la adadan. Jadi lupa waktunya saja. Tetap harus qadha. Enggak, ada nanti penentuan haidnya kapan ada. Nanti kita bahas. Ini paham tidak? Darah fasad paham? Kita bedakan antara darah fasad dengan darah istihadah. Ketika sudah diputus oleh suci, maka namanya darah fasad. Kalau tidak diputus terus seperti apa kasusnya ibu 3 bulan full keluar darah, maka masuk dalam kategori istihadah. Nah, ini kembali ke 7. Jadi untuk membedakannya berhenti atau tidak? Betul, terputus atau tidak? Kalau terputus berarti nanti ada tadi yang fasad ya. Betul. Tapi kalau tidak terputus istihadah. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya sampai rumah lupa lagi. Ada ustaz.
Nah, kita kemudian setelah mengetahui darah fasad, maka kembali ke darah istihadhah. Ketika full setiap hari keluar darah tanpa diputus, tanpa dijeda oleh suci, maka dihukumi mustahadhah. Nah, hukum mustahadhah itu seperti apa? Kembali lagi ke orangnya, yaitu siapa? Yang pertama adalah mubtadaah mumayyizah, orang yang baru pertama kali haid tapi langsung 20 hari nyambung, ya. Nah, mumayyizah di sini ada kalanya mubtadaah, ada kalanya mumayyizah, dia itu memang bisa membedakan ini darah kuat, ini darah lemah. Darah kuat itu apa? Darah kuat adalah darah yang dia itu hitam pekat dan rasanya panas, menyakitkan. Itu darah kuat. Ya. Ini sekarang Ibu bisa bedain nggak sih mana darah kuat, mana darah lemah? Enggak. Ini udah mau nepos baru belajar haid. Jadi sama Buat anak cucu. Nah, buat anak cucu. Jadi mumayyizah itu adalah wanita yang bisa membedakan ini darah kuat, darahnya itu merah, pekat, panas, warna ada baunya menyengat. Itu namanya bisa bedain. Kalau yang darahnya keruh atau kuning itu kan beda dengan yang bahkan tidak terasa panas, ya kan? Maka ini ini darah kuat, ini darah lemah, gitu. Ini namanya mumayyizah, ya. Nah, hukumnya bagaimana? Ya allati awwalu mabtada'a hadam falam ya'ti hadam haid min qabl wal mumayyizah allati tara qawiyan wa dha'ifan. Hukumnya annal qawiyya haidun wa dha'if wa in tala zamanuhu istihadhah bi syurutin sayatil hadits anha. Darah yang kuat itu dihukumi haid, darah yang lemah itu nanti dihukumi mustahadhah. Ya, jadi dibeda-bedain. Oh, ini kuat nih, hari ini kuat, hari ini kuat. Berarti yang kuat diambil. Oh, berarti yang tanggal ini itu haid. Sedangkan yang lemah itu nanti baru dihukumi istihadhah. Nah, syarat daripada mumayyizah, darah yang kuatnya itu harus mencapai minimal haid berapa? 24 jam. Minimal haid harus mencapai, darah yang kuatnya ya, harus mencapai minimal haid. Kemudian darah yang kuatnya tidak melebihi maksimal haid, sama seperti syarat haid ya. Sama seperti syarat haid. Darah yang kuatnya tadi tidak kurang dari 24 jam, dan syarat yang kedua darah kuatnya tidak lebih dari 15 hari. Syarat yang ketiga, darah yang dhaif, yang lemah itu tidak kurang dari minimal suci. Minimal suci berapa? 15 hari. Darah yang lemah tidak kurang dari 15 hari. Ini kalau istimror terus saja ya, nyambung. Tapi kalau dia itu tidak nyambung, putus-putus, maka tidak ada syarat itu. Yang penting ini lemah, ya udah, berarti dihukumi gitu. Berikutnya syarat yang keempat, darah yang lemahnya itu berketerusan, sambung saling menyambung, tidak terputus. Ini ada contohnya. Ketika wanita melihat darah hitam selama 10 hari, merah pekat hitam, melihat darah hitam selama 10 hari, tumma asyrah ayyam ahmar, kemudian melihat lagi darah 10 hari merah. Setelah 20 hari tadi berturut-turut, 10 hari pertama darah hitam, 10 hari kedua darah merah, kemudian terputus. Ya, terputus artinya tidak keluar darah lagi. Fa innaha ta'malu bi tamyiziha ma'a naqsid dha'if wa huwal ahmar an 15 li anna dam lam yastamirra. Maka si wanita tersebut itu bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang merah. Berarti yang hitam tadi dihukumi darah
haid, dan darah yang merah dihukumi darah istihadhah. Selama 20 hari keluar darah, yang wajib diqadha sholatnya yang mana? 10 hari terakhir. Ya, ibu nggak bisa bedain. Terus gimana hukumnya? Nanti Bu, di akhir ada. Oke, sekarang contoh lagi. Ketika ada wanita melihat darah berupa hitam, sehari hitam, sehari berikutnya merah, merah biasa ya, hitam pekat sama merah pekat sama merah biasa. Kemudian hari yang ketiga melihat darah hitam lagi, hari berikutnya merah lagi, hitam lagi, merah lagi, hitam lagi, merah lagi, sampai melebihi 15 hari. Umpama buatlah 20 hari. Fahiya laisat mumayyizah li adamit tisalid dhaif. Maka ini tidak dikatakan mumayyizah. Nah, tidak dikatakan mumayyizah. Berarti ini termasuk yang ghair mumayyizah. Nanti masuk ke hukum yang kedua. Karena dia itu tidak bisa membedakan mana yang kuat dan mana yang lemah. Nah, wanita tidak dihukumi tamyiz, yakni mumayyizah tadi, kecuali ketika dia sudah memenuhi syarat-syarat 4 di atas. Kalau salah satu syarat daripada 4 di atas mumayyizah, contohnya idza ra'atil aswad yauman walailatan, sehari semalam wanita itu melihat darah hitam, atau lebih dari sehari semalam melihat darah hitam, kemudian hari berikutnya melihat darah merah, ya, 10 hari melihat darah hitam, 5 hari melihat darah merah. Dalam berarti berapa itu? 15 hari. Wajaba 'alaiha antum sika fi muddatil ahmar amma tumsika anhul haid. Maka selama 15 hari tadi dia itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat. Kembali lagi ke kaidah awal, selama wanita itu melihat adanya darah, maka dia tidak boleh melakukan ibadah sholat, puasa tidak boleh. Sampai kapan? Sampai terbukti bisa dihukumi, oh ini haid, ini bukan, ya. Lihtimal an yanqati al ahmar qabla mujawazatil majbur 15. Jelas tadi ya. Selama dalam 15 hari mau darahnya apapun warnanya, maka wanita itu tidak diperbolehkan melakukan sholat. Setelah melebihi dari 15 hari, umpamanya 16 hari, 16 hari berarti tadi gimana? 10 hari pertama hitam, dan 6 hari setelahnya, 6 hari, 16 hari, 6 hari setelahnya merah. Maka yang ini kan istihadhah berarti. Kenapa istihadhah? Kenapa bukan fasad? Karena nyambung terus setiap hari, ya toh? Dikatakan istihadhah. Istihadhah terus yang dihukumi haid yang mana? 10 hari pertama dihukumi haid, sedangkan 6 hari setelahnya dihukumi istihadhah. Yang wajib diqadha sholatnya yang 6 hari terakhir. Oh, berarti ini orang mumayyizah, bisa membedakan ini darah kuat, ini darah lemah. Paham tidak? Hah? Kalau misalnya nggak tahu jadwal haid, yang siapa keluar darah cuma baru ada kuning coklat itu masuk ya? Ya, kuning coklat keruh masuk ke dalam kategori darah haid. Ya, hanya bercak saja sudah masuk ke dalam kategori haid. Enggak, darah lemah itu nanti hanya berguna hukum ketika istihadhah. Tapi kalau awal kali keluar darah, langsung kita, oh ini jangan sholat, gitu. Tidak langsung mengatakan, oh ini haid, tidak. Tapi jangan sholat, gitu. Berhenti. Puasa juga langsung batal ya? Ya, batal. Puasanya batal.
Mm-mm. Jadi penentuan haid dan tidaknya itu di akhir ya. Nggak bisa sehari kita bahas tentang haid ya. Nah, mic, tolong mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Ya. Saya pernah mengalami pendarahan lebih dari sebulan. Nah, terus tadi kata Pak Ustadz kan jadi darah istiadah ya kalau terus menerus gitu ya. Nah, berarti kan kita harus sholat dan puasa kan. Nah, karena saya dulu belum tahu tuh, tadi katanya di kode sholatnya yang ada di Yang istihadah kalau sholat ditinggalkan maka sholat dikodok, puasa ditinggalkan puasa wajib dikodok. Nah, cara mengkodonya gimana yang sholat Pak Ustadz? Dikodok seperti biasa aja. Misalkan saya sholat duhur, berarti duhur yang lewat itu gimana? 2 kali lagi gitu. Mengkodok sholat itu tidak ada waktu khusus Ibu, kapan saja boleh, nggak ada waktu Jadi khususnya. kita niatnya mengkodok sholat yang pernah kita terlewati gitu ya? Ya. Mengkodok sholat niatnya saya niat sholat fardu duhur tanpa ngomong kodok pun sah, tanpa ngomong kodok sah. Yang penting saya niat sholat duhur itu. Dalam hati mengkodok nggak masalah, kalaupun nggak niat kodok nggak apa-apa, tetap sah. Ya, saya kan baru awam sekali tahu sekarang gitu. Ya. Saya prinsipnya kan udah sholat mah nggak ada dikodok gitu. Yang ada juga puasa bisa dikodok. Gini, Bisa. Ibu, sholat itu tidak ada dikodok kalau orangnya sudah meninggal. Apakah si ahli waris wajib mengkodoknya? Muktamad Syafi'i tidak wajib. Enggak. Jadi nunggu meninggal. Selama kita masih hidup Bu, semua kewajiban yang kita tinggalkan kita wajib mengkodoknya. Itu muktamad ijma seluruh ulama. Kalau nggak ingat jumlahnya gimana? Kita kodok sebanyak mungkin sehingga kita nggak ada keraguan lagi. Kalau dalam niatnya itu, kalau bahasa Arabnya usolli fardhu duhri inkanat. Kalau kita masa haid memang tidak wajib dikodok. Ini masalahnya istihadah itu. Kalau istihadah kan kita berarti dari awal berkewajiban sholat, cuman kita tinggalkan karena ketidaktahuan kita. Kalau masa haid tidak wajib dikodok. Kalau haid, kalau puasa ya harus dikodok gitu. Nah, tadi waktunya bebas ya Pak Ustadz? Bebas, nah. Yang penting kita niatnya tadi mengkodok saat subuh, Betul. duhur, asar kayak Betul, gitu. ya. Bebas. Ya, kasih. Oh iya. Setelah sholat subuh kita sholat kodok nggak apa-apa. Setelah sholat asar kita sholat kodok pun tidak masalah. Nggak harus asar, kodo asar nggak usah ya? Tidak. Asar, kodo subuh boleh? Boleh. Ustaz, jadi tadi kan kita sudah membahas haid. Haid itu kan tadi ada waktunya gitu ya. Nah, itu bisa membahas tentang istihadah itu ada 7 macam yang bisa sebutkan. Betul. Kalau tidak memenuhi yang itu, berarti maksudnya ke yang fasad kan maksudnya gitu. Ini kan maksudnya Kapan kita mengatakan istihadah? Kapan kita mengatakan darah fasad? ya kalau istihadah kan yang nyambung ya. Nyambung terus tiap hari itu istihadah. Kalau ada jeda, ada diputus sama suci, maka namanya fasad. Kalau fasad tidak merujuk ke 7 macam. Kalau fasad mah tidak Enggak. berarti maksudnya ke suci ya gitu. Iya, dihitung suci. Kalau fasad cuma dihitungnya 1 kali. Enggak juga. Tergantung, makanya kasusnya seperti apa gitu. Jadi darah fasad itu masuk ke dalam hitungan suci. Kalau gambaran ini berarti berapa hari? 4 hari. Nah, 1 hari, hari ke-18 gitu. Yang masuk hitungan suci ya. Nah, karena dia menggenapkan 15 hari, nah sisanya 3 hari itu baru namanya haid gitu. Kalau yang darah keluar lebih dari 3 hari, pasannya Gimana gambarannya? kan tadi cuma
2021 nya dihitung. Nah, Karena cuma sampai 21 kan. Kalau lebih dari 21 berarti gini, kita ngitung haid baru 19, 20, 21 sampai maksimal 15 hari gitu. Sampai maksimal 15 hari dan kita harus ngitung minimalnya ada 24 jam atau tidak gitu. Kalau ada 24 jam selama 10 hari, maka 10 hari itu dari tanggal 19 itu masuk ke hitungan haid. 19 misalnya sampai 29 Nah, ada minimal 24 jam itu haid. Kalau misalnya sampai 15 hari juga hanya satu hari hanya keluar 1 jam, satu hari hanya keluar 1 jam, sampai 15 hari berarti kan hanya keluar 15. Semuanya darah fasad. Iya, berarti semuanya darah fasad. Nah. Dan kita mengetahui itu setelah dikalkulasikan. Betul, di akhir. Oh, ternyata saya itu setiap hari keluarnya hanya sejam. Berarti selama 15 hari itu wajib dikodok karena Nah. masuknya darah fasad. Betul. Berat. Ya, jadi hari-hari saya mah kan berhubungan sama pasien, Ustaz, kudu ngajelaskeun ieu. Rumah ngajelaskeun anak pokoknya mah 15 hari we. Nanyakeun ibu, saya belum tahu 7 macam istihadohnya. Ini ditanya we, ibu biasa keluar awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Pertengahan, ya kita asumsikan tanggal sekian gitu we, Ustaz. Jadi tak kumaha saya dosen. Ibu wajib belajar. Ya, itu cuman maksudnya ini mah mafhum saya sebelumnya waktu belajar sama Ustadz Anwar, ya memang tidak mustahil seperti ini gitu. Cuman ada istilah istibro, kalau tadi mah kan zaman Fatra. Ya fatra istibro itu sama. Ya itu yang 24 jam kan. Nah, kalau kita biasa haid misalnya 7 hari dari bulan itu ternyata 20 hari itu gimana tuh? Yang itu berkelanjutan terus. Sampai 20 hari sementara kita biasa 7 hari. Ya. Itu berarti nanti hukumnya ke istihadah kembali ke macam yang 7 ini. Ibu bisa bedain nggak mana darah kuat, mana darah? Kalau nggak bisa berarti ghair mumayyizah, hukum yang berikutnya. Itu masih ada 6 hukum lagi. Pusing nggak kira-kira? Masih ada 6 lagi belum kita jelaskan. Istihadah. Soalnya ada teman-temannya gitu saya biasa 7 hari. Baru yang pertama kita jelaskan. Soalnya ada teman lainnya. Saya tuh biasanya haid 7 hari itu selesai. Ini udah 20 hari, saya nggak sholat, gimana itu katanya? Saya nggak bisa jawab, saya juga nggak tahu. Aku salah. Mama gimana? Ya, saya haid, biasanya 7 hari itu selesai. Ini 20 hari itu saya haid, gimana? Saya nggak ngerti, saya jadi nggak jawab, takut salah. Nggak sholat, nggak apa, gitu aja selama 20 hari. Saya aja 3 bulan nggak sholat. Tadi berarti harus sholat 3 bulan. Yuk, enggak semuanya. Nanti kita hukumi yang haid yang mana, itu yang tidak diqadha. Nah. Jadi nggak boleh ya kita patokan. Kalau lebih dari 15, kalau udah 15 disebut darah, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ya kembali lagi ke situ tadi, dia itu terus menerus atau tidak gitu. Kalau terus menerus maka istihadah kembali ke 7 macam ini gitu. Tetap harus lagi 7. Iya, kembali ke sana. Satu dulu kalau saya kalau kita sekarang kan masih belajarnya satu. Ya tahu itu kita kawak nanti Mubtadaah ghair kan kita tuh lagi mubtadaah mumayyizah ya. Terus mulai saya enam lagi belum. Iya, berarti mending diam ya daripada salah ya. Diarahkan ke orang yang bisa. Itu silakan tanya Ustadz Fulan gitu, yang bisa ngukumi. Nah ini diantara ibu-ibu harus ada yang bisa supaya lebih enak dalam menjelaskan gitu. Tapi biasanya masalah haid itu yang paling bisa laki-laki. Iya, wanita itu biasanya males atau pusing atau dikit-dikit ini gitu. Iya. Oh enggak. Yang kebanyakan paham tentang haid itu laki-laki. Gitu.
Oh gitu. Iya ya. Dia bakal ngerasain sama mama eta. Belum lagi dismenor, sakit ketika mens. Jadi pas ditanya ini mens atau bukan, tuh ya. Emosi jiwa. Emosi. Berarti pertemuan yang akan datang masih tentang istihadah? Iya. Insya Allah. Harus tuntas ini mas soalnya banyak. Sudah ini ada pertanyaan? Cukup. Nah, Kalau misalnya kebiasaan meninggalkan hari, kalau bahasanya umur, itu jadi hari ke hari. Ada berhenti biasanya terus ada ketakutan itu apa misalnya sebelum kemudian apa namanya langsung suci asalnya setelah suci malah keluar lagi itu gimana? tadi jadi nunggu istibrok dulu 24 jam. Setelah 24 jam ibu bersuci. Setelah bersuci ibu puasa, ibu sholat atau bahkan berhubungan, kemudian 2 hari setelahnya keluar lagi darah, maka yang 2 hari kemarin itu tidak dianggap. Kalaupun berhubungan dosa tidak gitu ya. Maksudnya yang tidak tahu. Ya, yang tidak tahu. Jadi karena tadi kasusnya sudah berkurang umur, akhirnya berubah siklusnya, gitu. Jadi melakukan sholat zuhur yang asar, pokoknya di waktu itu jadi kodok itu. Dikodok ya? Enggak, yang sholat di kemarin toh enggak dikodok, kan masuk haid, kan masuk haid. Udah suci. Ya, masuk haid itu hitungannya sebenarnya haid, gitu kan? Cuman tidak keluar darah, maka sholatnya ibu tetap tidak dikodok, ya. Nah, Mau nanya, kalau misalnya biasanya 7 hari, terus misalnya kita tuh kadang kalau Ramadan atau misalnya bulan-bulan setelahnya itu jadi beda siklusnya, kadang 5 hari udah bersih. Nah, apakah kita tetap menghitung 7 hari maksimal haid kita seperti siklus sebelumnya? Kadang misalnya kayak Ramadan, hari kelima itu kan udah bersih, kita pengen tadarusan, jadi kita bersih-bersih. Itu gimana? Atau apakah selama ini berarti tetap dihitungnya 7 hari siklus haidnya, dan yang 2 hari yang dipakai tadarus itu nggak kehitung pahalanya gitu? enggak, maksudnya itu gini. Gini, jadi maksudnya itu kita punya patokan 7 hari dari awal dulu, itu yang dijadikan patokan. Oh, berarti nanti haid saya itu sekian gitu. Umpama hari kelimanya itu sudah betul-betul suci, sudah 24 jam, baru masih ada 2 hari, 6 sama 7. Nah, ini bagaimana kita harus bersuci enggak setelah 24 jam selesai? Kalau kita itu seperti itu, bisa kita langsung bersuci karena udah 24 jam. Tapi kalau kita mau berhati-hati, ya berpatok ke 7 hari yang kemarin, yang sebelumnya. Berarti di hari 5, 6, dan 7 nggak usah kita bersuci. Kan untuk hati-hati. Kita nggak tahu itu bersih atau tidak. Ibadahnya kodok. Iya, dikodok. 5, 6, 7 dikodok semuanya. Kalau misalnya di hari ke-7 itu kan 5 itu 4 itu udah nggak ada, 4, 5 itu 6 itu dipakai tadarusan, tapi tiba-tiba di hari ke-7 itu masih ada air coklat, berarti itu masuk ke siklus. Masuk ke haid, ya. Berarti yang sebelumnya nggak dihitung sebagai itu kan pakai ibadahnya. Masalah pahala kita nggak bahas. Tidak sedang membahas pahala. Maksudnya tuh sah enggak sholatnya gitu. Sholat tidak sah, puasa juga tidak sah. Sholat. Baik Ustaz, terima kasih. Ustadz, yang ber-KB IUD, yang ber-KB AKDR alat kontrasepsi dalam rahim itu waktu haidnya jadi memanjang. Yang tadinya biasa 5 hari jadi 7 hari, yang 7 hari menjadi 9 hari atau 11 hari. Nah, maka nanti kita hitung kebiasaannya itu sejak dia ber-KB-nya itu berarti. Kebiasaan kan nggak berubah. Berubah. Nggak, hukum asal kebiasaan tidak berubah. Kebiasaan dihitung biasa itu awal pertama kali haid. Itu dihitung, dijadikan patokan. Kedua, ketiga. Nah, itu masalahnya. Nanti mutahayyirah masuknya kalau lupa. Makanya kebiasaan itu awal orang pertama kali haid itu yang dijadikan patokan. Kalau awalnya misalnya 7 hari, Ya. sekarang dulu gadis, pas gadis itu 7 hari, terus sekarang teh
karena bertambah usia dan segala macam tuh jadi 8, 9 beki maju gitu, Iya. beki nambah gitu. Nah itu tetap atau karena 7? Enggak, maksudnya gini, kalaupun nambah jadi 9 dan itu masih dalam koridor 15, ya 9 dihitung haid gitu. 11 hari 11 hari dihitung haid gitu. Tetap pokoknya 15 hari gitu ya. Ya, patokan awal itu adalah minimal dan maksimal. Selama mencapai minimal kurang dari maksimal, ya berarti masuk haid. Nanti kalau ada yang nanya gini, ibu saya mens 5 hari. Tadi kan ya jurnal ketemunya nggak mens. Tadi kan ada zaman patrofnya 24 jam. Ya, Nah, saya teh ibu karena nggak mens, saya teh jadi melakukan hubungan sama suami. ya, Itu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa, saya nggak ada darahnya. Jawaban saya kan buat. ya, betul. Oh betul. Bersuci dulu, kemudian mau ibadah, mau sholat, mau berhubungan boleh, karena secara dohir dia suci. Sedangkan 2 hari berikutnya keluar darah lagi, berarti yang kemarin tidak sah. Berhubungannya. Enggak, maksudnya Jadi maksudnya dia teh takutnya berdosa, Ustaz. Enggak berdosa. Dia menganggap masih di rentang haid itu. enggak, tidak berhubungan, tidak berdosa. Kalaupun sholat berdosa tidak? Tidak berdosa, cuman tidak sah. Puasanya berdosa? Tidak, tapi wajib diqadha. Itu yang masuk tidak sah. Maksudnya ya kan sholat mah puasa mah udah jelas itu tidak sah. Ya. Cuman maksudnya berdosa tidak dia berhubungan Tidak. Tidak karena dia kondisinya sudah bersuci. Ya. Jadi yang kedua walaupun setelah kita ada jadi nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi saya jawabannya ya nggak apa-apa ibu karena itu sudah bersuci walaupun setelah itu keluar darah lagi berarti benarnya Ustaz. Ya, betul. Bayang nggak mau repot ternyata dosa saya. Nanti kata saya di kodo aja berhubungan. Cukup Ibu ya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.